Recording. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat karunia Allah, kita pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul ya untuk kita belajar mengenai medical biochemistry and molecular biology. Nah, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biokimia hormon atau biochemical endocrinology ya. Jadi kita kemarin sudah pernah kuliah bahwasannya sel-sel di dalam tubuh kita itu walaupun jaraknya berjauhan bisa saling berkomunikasi ya, bisa saling berkoordinasi sehingga tubuh kita ini akan menjawab respon dari lingkungan ya, apa permintaan dari lingkungan, kondisi lingkungan kita dituntut untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi ya. Nah, jadi tubuh kita itu memiliki sensor ya yang bisa dia mendeteksi adanya perubahan lingkungan, perubahan kondisi. Nah, kemudian dia akan mengkoordinasikannya, ya. Kemudian dia akan menghasilkan respon dari tubuh kita, ya. Nah, pada kuliah kali ini, setelah kalian mengikuti kuliah ini tentang biokimia endokrin, kalian diharapkan dapat memberikan atau dapat mengungkapkan definisi dari hormon, ya. Kalian dapat menjelaskan apa itu aksi dari endokrin, parakrin, dan sistem autokrin. Kemudian juga kalian diharapkan bisa menjelaskan klasifikasi hormon berdasarkan strukturnya, ya. Kemudian juga diharapkan kalian bisa menjelaskan bagaimana organisasi dan pengaturan dari hipotalamus dan hipofisis, ya. Kemudian kalian diharapkan bisa menjelaskan bagaimana proses controlling dari produksi hormon, transport hormon ya, kemudian aksi dari hormon tiroid. Kalian juga bisa menjelaskan mekanisme regulasi sintesis dan aksi dari glukokortikoid. Ya, kemudian banyak lagi ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran lainnya ya. Nah, ini adalah eh, bagaimana proses endokrin itu bekerja ya. Nah, jadi proses endokrin itu bekerja karena adanya stimulus ya atau rangsangan dari lingkungan ya baik berupa itu rangsang kimia atau rangsang saraf ya. Nah, dia akan menyebabkan uh, aktivasi ya dari organ-organ endokrin. Nah, organ-organ endokrin tersebut dia akan mensintesis dan akan mensekresikan hormon ya. Nah, hormonnya tersebut dia akan ditransport ke peredaran darah, melalui peredaran darah sehingga dia akan mencapai organ targetnya, ya. Nah, di organ target itu ada reseptor yang dia bisa mengikat hormon, ya. Kemudian hormon tersebut dia akan menjalankan fungsinya, ya. Dia akan meneruskan pesan dan kemudian dia akan menimbulkan efek dari biokimia atau efek fisiologi dari tubuh kita, ya. Nah, jadi ini, jadi pasti ada rangsangan dari lingkungan, ya, misalkan tubuh kita sedang stres, gitu ya, atau sedang sakit, atau anak-anak yang ingin bertumbuh kembang, gitu ya.
Nah, ini akan menghasilkan stimulus tersebut, dia akan merangsang hormon untuk dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya, kemudian setelah hormonnya diproduksi, disekresikan, diedarkan melalui pembuluh darah, ya. Nah, dia akan beredar di sirkulasi, ya. Kemudian apabila dia sudah mencapai organ targetnya, maka sel yang berada di organ target tersebut dia memiliki reseptor yang bisa mengikat hormon, ya. Kemudian hasil dari pengikatan reseptor dengan hormon tersebut, seperti yang kita bahas kemarin, akan menimbulkan yang namanya eh, transduksi sinyal, ya, yang dia akan mengubah sinyal kimia menjadi eh, efek, ya, atau menjadi eh, respon bagi suatu sel, ya. Nah, hormon itu sendiri adalah dia bahan kimia, ya, yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya, jadi hormon itu adalah bahan kimia, ya, yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, yang dia bisa mensekresikan hormonnya itu, ya. Kemudian hormon tersebut dibawa oleh peredaran darah. Nah, kemudian dia akan diikat oleh reseptor yang berada di organ targetnya. Kemudian dia akan memulai atau menghasilkan respon, ya, dari organ targetnya. Nah, secara klasik ada beberapa hormon, ya, ada beberapa jenis hormon, yaitu hormon endokrin, hormon parakrin, dan hormon autokrin. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin, ya. Jadi kalau organ targetnya jauh daripada kelenjar hormon yang menghasilkan hormon tersebut, maka dia bekerja secara endokrin, ya. Jadi letaknya jauh, misalkan dari hipofisis, ya, ke tiroid misalkan, ya, jauh. Nah, ini dia disebut dengan hormon endokrin, ya. Contohnya kortisol, ya, ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal, sedangkan organ targetnya itu di seluruh tubuh, ya. Kemudian insulin dihasilkan kelenjar pankreas, ya. Eh, reseptornya insulin ada di hepar, ada di otot rangka, ya, ada di kelenjar adiposa dan lain-lain. Kemudian prolaktin, ya. Nah, ini hormon yang dihasilkan oleh hipofisis posterior, ya, mempunyai eh, organ target ada di kelenjar mame. Nah, jadi ini karena dia bersifat endokrin, ya, jauh antara organ target dengan kelenjar hormon yang menghasilkan hormon tersebut, ini hormonnya ditransportasikan melalui peredaran darah, ya. Nah, kemudian ada hormon-hormon yang disebut dengan parakrin, ya. Hormon parakrin itu adalah hormon yang dia organ targetnya berada di sekitar, ya, sekitar dari sel yang menghasilkan hormon tersebut. Jadi sifatnya lokal. Ya, contohnya neurotransmitter itu dari satu sel saraf ke sel saraf tetangganya, atau growth factor juga bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga hormon yang diproduksi oleh sel itu sendiri, ya, untuk mengaktifasi sel itu sendiri untuk mendatangkan respon dari sel itu sendiri. Itu disebut dengan autokrin. Contohnya yang sudah pernah kita jelaskan itu adalah sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh sel-sel imunokompeten seperti interleukin 2 yang dihasilkan oleh makrofag, ya. Nah, dia akan mengaktifkan sel itu sendiri, ya. Jadi misalkan sel makrofag itu dia menangkap adanya mikroorganisme yang asing dalam tubuh kita, kemudian dia akan menghasilkan interleukin 2, ya, yang kemudian dia akan mengaktifasi sel makrofag itu sendiri menjadi makrofag yang aktif. Nah, ini jadi secara garis besar ada tiga, ya, ada hormon endokrin, parakrin, dan autokrin. Nah, kemudian berdasarkan strukturnya, hormon itu bisa dibagi menjadi empat macam. Yang pertama adalah hormon yang dia dimodifikasi dari asam amino tunggal. Ya, contohnya hormon-hormon eh, tiroid, kelenjar tiroid, ya, ini dibuat dari asam amino tirosin gitu. Kemudian hormon peptida. Nah, hormon peptida ini adalah hormon yang dia eh, berukuran besar, ya.
dia berupa protein atau peptida ya. Nah, hormon-hormon ini besar, kemudian dia diproduksi berdasarkan ekspresi genetik. Jadi ada gen yang memproduksi hormon tersebut ya. Ada gen yang dia mengkode untuk sintesis protein yang berupa hormon. Misalkan hormon insulin, glukagon ya. Nah, sebagian besar hormon-hormon itu adalah hormon peptida ini. Kemudian ada hormon yang disebut dengan glikoprotein ya. Jadi hormon ini dia adalah gabungan antara protein dan gula ya. Jadi ada protein, ada bagian gulanya. Kemudian ada hormon-hormon steroid. Nah, hormon-hormon steroid ini biasanya dibuat dari kolesterol ya. Hormon-hormon steroid ini dia karena sifatnya yang hidrofobik, hormon-hormon ini dia akan diikat oleh protein pembawa ya. Ada protein yang dia akan mengikat hormon ini agar dia larut air. Nah, kemudian apabila sudah sampai pada organ target, hormon tersebut akan ditangkap oleh reseptor yang berada di intraseluler ya. Sudah kita bahas itu pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab komunikasi antar sel ya. Jadi hormon-hormon steroid ini karena dia mempunyai kemampuan untuk menembus membran ya, jadi dia mempunyai reseptor yang berada di intraseluler. Ya, reseptor hormon tiroid ini bisa ada di nukleus atau ada di sitoplasma. Nah, ini contohnya ya hormon-hormon yang merupakan turunan atau derivatif dari asam amino ya. Biasanya asam amino tirosin ini yang paling banyak dibuat menjadi hormon yaitu hormon tiroksin atau T3 ya, T4 ya. Kemudian triiodotirironin, kemudian epinefrin ini juga dibuat dari asam amino tirosin dan norepinefrin ya. Kalau tiroid ini hormon-hormon yang mengatur metabolisme tubuh, sedangkan epinefrin dan norepinefrin ini tergolong dia hormon yang eh, juga bersifat sebagai neurotransmitter ya. Nah, kemudian sebagian besar hormon itu dia bentuknya adalah peptida atau dia adalah protein ya. Contohnya hormon TRH, tyrotropin releasing hormone, kemudian CRH, corticotropin releasing hormone. Ini hormon-hormon yang dihasilkan oleh ini ya, hipotalamus. Kemudian ade adenocorticotropic hormone ya. Kemudian gonadotropin ya, ghrelin, growth hormone ya, ini semuanya eh, berbentuk peptida. Jadi dia hormonnya itu memiliki berat molekul yang besar yang lebih dari 100.000 Dalton ya. Dia terdiri dari peptida atau protein. Ya, jadi ada gen yang mengkode hormon ini. Ya, ada gen yang dia diekspresikan ya. Jadi hormon ini adalah hasil dari ekspresi genetik. Begitu juga hormon glikoprotein, ya, ini juga sama, dia juga gabungan antara protein dengan glukosa atau gula. Contohnya thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone atau FSH, luteinizing hormone dan inhibin, ya. Ini hormon-hormon yang dia berasal dari glikoprotein. Jadi kalau glikoprotein ini ada komponen glukosanya ya di dalam protein tersebut ya. Dia bergabung dengan protein, glukosanya itu membentuk glikoprotein. Kemudian ada hormon yang dia eh, merupakan turunan dari kolesterol. Jadi bahan baku pembuat hormon ini adalah kolesterol. Nah, ini contohnya adalah hormon-hormon gonad ya, hormon-hormon seks. Nah, ini biasanya dibuat dari kolesterol ya. Contohnya hormon testosteron, adron, androsteron ya, kemudian estradiol, progesteron, aldosteron, kortisol. Ya, ini adalah hormon-hormon yang dibuat dari kolesterol sebagai bahan bakunya. Nah, bagaimana eh, aksi dari hormon itu? Ya, aksi dari hormon itu ada 5 langkah biasanya. Yang pertama adalah pelepasan hormon dari
eh, organ endokrin tersebut ya sebagai respon dari suatu stimulus atau rangsang ya. Jadi ada pelepasan hormonnya dulu dari kelenjar endokrin sebagai jawaban dari suatu respon atau stimulus ya. Nah, setelah dilepaskan hormon tadi dia akan ditransport atau dibawa ke jaringan targetnya ya atau organ targetnya. Nah, tergantung jenis hormonnya tadi ya. Ada hormon yang memang dia sudah larut air seperti hormon-hormon ini peptida ya, kemudian hormon-hormon derivat dari asam amino dia juga sudah larut air ya, nggak perlu lagi protein pembawa. Nah, tetapi hormon-hormon yang berasal dari kolesterol ya, hormon-hormon yang dari steroid tadi, nah dia butuh protein pembawa ya. Jadi ada protein yang dia mengikat hormon tersebut, yang namanya protein binding hormone. Nah, ini biasanya protein yang ada di plasma darah seperti albumin, globulin ya, dia mempunyai fungsi juga untuk mengikat hormon-hormon yang berasal dari steroid tadi ya. Nah, dia akan dibawa ini mengikuti peredaran darah menuju ke jaringan target. Kemudian yang ketiga adalah hormon tersebut akan diikat oleh reseptor ya. Jadi ada reseptor hormon yang terdapat di sel. Reseptornya itu bisa di permukaan sel untuk hormon-hormon peptida yang besar ya, hormon-hormon besar tadi. Ya, reseptornya ada di permukaan sel yang dia akan mengenali hormon tersebut. Jadi sangat spesifik antara ikatan reseptor dengan hormonnya, ya, sangat spesifik. Nah, jadi eh, hormon tersebut akan dikenali dan diikat, ya, oleh reseptornya. Kemudian untuk beberapa hormon seperti hormon-hormon tiroid, ya, hormon tiroid itu berat molekulnya kecil karena dia cuma satu asam amino saja, ya. Jadi dia ada transporternya, ada uh, transporter asam amino yang dia berada di membran sel, ya, di permukaan sel. Jadi dia bisa masuk kalau sel-sel, kalau hormon yang berasal dari asam amino tunggal tadi ya, hormon-hormon tiroid misalkan. Jadi reseptor hormon tiroid sama seperti reseptor hormon-hormon steroid yang berada di intraseluler. Ya, jadi untuk eh, hormon-hormon yang dia bisa menembus membran sel, ya maka reseptornya berada di intraseluler. Nah, akibat dari pengikatan hormon oleh reseptor itu akan terjadi eh, aksi dan reaksi gitu ya. Ada feedback, ada jawaban dari sel tersebut ya. Jadi hormon sudah diikat oleh reseptornya, kemudian terjadi transduksi sinyal ya. Nah, kemudian dia akan menghasilkan respon seluler ya. Jadi ada feedback ya, ada responnya. Kemudian setelah itu ada clearance dari hormon. Jadi hormon tersebut dia akan didegradasi. Jadi tidak selamanya hormon itu berada di dalam sel atau berikatan dengan reseptor ya. Jadi hormon itu ikatan antara hormon dengan reseptor tersebut dia akan didegradasi oleh sel tersebut sehingga sinyalnya tadi tidak berlangsung terus-menerus ya, tidak berlangsung terus-menerus sinyalnya. Jadi ada beberapa protein yang dia bisa mendegradasi dari hormon tersebut atau membuat hormon clearance ya. Jadi dibersihkan hormonnya. Jadi eh, sel tersebut menerima sinyal ya sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi kalau sudah selesai aksinya ya dia akan didegradasi ya. Nah, kemudian sistem hormonal ini dia dikontrol oleh feedback mechanism namanya. Ya, jadi ada mekanisme umpan balik namanya ya. Jadi contohnya ada dua yaitu negatif feedback. Jadi negatif feedback ini atau umpan balik negatif ini adalah eh, penghambatan ya dari produksi hormon karena sudah ada ini ya, sudah ada respon dari sel. Ya, contohnya adalah tiroksin atau T4 atau triiodotionin atau T3 ya pada hipotalamus dan pituitari ya. Jadi kalau misalkan kadar hormon tiroksin atau
triiodotiraninnya, T3 atau T4-nya ini sudah cukup di dalam plasma darah, ya, maka dia akan memberikan negatif feedback kepada hipotalamus dan eh, hipofisis untuk menekan produksi hormon yang ini ya, yang menstimulasi pembentukan hormon tiroid, ya, tiroid TSH ya, thyroid stimulating hormone. Nah, itu akan di stop ya, karena kadar T3 atau T4 di dalam darah sudah cukup gitu ya. Ada mekanisme negatif feedback namanya. Nah, kemudian ada juga mekanisme pengontrolan produksi hormon itu dengan mekanisme feedback positif ya. Nah, jadi kalau feedback positif ini jarang ya contohnya ya. Contohnya pada sekresi dari luteinizing hormone atau LH pada siklus menstruasi perempuan ya. Nah, jadi ini eh, hormon tersebut konsentrasinya akan cepat turun ya sebelum ovulasi ya. Jadi ada mekanisme umpan balik positif. Nah, jadi pada umpan balik positif ini stimulasi dari produksi hormon itu dia akan menjadi ini ya eh, feedback untuk menghentikan eh, aksi dari hormon tersebut ya. Nah, kini kita juga singgung bagaimana hormon itu didegradasi dan dilakukan clearance ya. Nah, jadi hormon itu eh, akan eh, digesti ya, akan didigesti. Misalkan contohnya adalah asetilkolin ya. Asetilkolin yang merupakan hormon yang juga merupakan eh, neurotransmitter ya, dia akan ditangkap oleh reseptor asetilkolin yang berada di sel saraf ya. Nah, kemudian ada enzim yang namanya asetilkolin esterase yang dia akan mendegradasi asetilkolin sehingga asetilkolinnya itu tidak bertahan terlalu lama ya. Jadi ada mekanisme clearance-nya. Kemudian misalkan hormon insulin ya, dia ditangkap oleh reseptor insulin yang ada di permukaan dari sel-sel otot rangka ya. Nah, setelah dia berikatan dan dia mengaktifkan transduksi sinyal, maka kompleks hormon dengan reseptor insulinnya itu dia akan dilakukan degradasi ya. Dia akan diserap oleh selnya ya, kemudian dia akan dihentikan ininya ya, transduksi sinyalnya. Nah, proses untuk degradasi dari hormon ini dia sangat bervariasi ya. Ada yang sangat cepat, misalkan hormon insulin ya. Dalam beberapa menit hormon insulin itu sudah didegradasi. Ada yang juga berapa jam ya. Misalkan glukokortikoid. Ada juga yang berhari-hari baru dia bisa didegradasi. Contohnya hormon T4 ya, hormon tiroksin ya. Nah, beberapa penyakit ya, misalkan gangguan organ hepar gitu ya. Nah, ini juga dapat menyebabkan melambatnya clearance dari beberapa hormon. Misalkan eh, insulin ya, itu bisa melambat ininya apa degradasinya itu pada orang-orang yang mengalami penyakit liver. Ya, jadi kalau insulinnya dia prolong ya, memanjang kerjanya, nah, itu bisa menyebabkan orang-orang yang kena sakit liver itu mudah terkena hipoglikemia, ya, karena efek insulinnya memanjang, ya, akibat terjadinya gangguan pada degradasi hormon atau clearance, ya. Nah, bagaimana kita melakukan pemeriksaan hormonal, ya? Pemeriksaan hormonal itu biasanya kita periksa dari darah, karena ya hormon itu ditransport melalui darah, ya. Nah, kita bisa ukur kadar hormon itu pada darah biasanya. Bisa juga hormon itu ada yang dikeluarkan melalui urin, ya. Contohnya
hormon beta HCG yang dihasilkan oleh kehamilan. Ya. Nah, itu disekresikan melalui air kemih. Ya, jadi kalau kita mau mengetes kehamilan itu dengan menggunakan tes pack atau pregnancy test, ya kita mengecek itu adanya hormon beta HCG di dalam urin perempuan, apakah dia hamil atau tidak. Ya, kalau terjadi kehamilan pada perempuan, maka dia akan diproduksi hormon beta HCG tadi, ya sebagai hormon yang dia mempertahankan kehamilan, ya sehingga eh, ini apa hormon ini juga disekresikan, dikeluarkan melalui air kemih. Jadi kadar hormonnya tersebut dapat kita ukur dari air seni, ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa metode yaitu immunoassay, ya menggunakan prinsip antigen antibody atau menggunakan alat yang namanya MS, mass spectrometry, ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua metode ini, metode immunoassay atau ELISA, ya yang sering kita sebut dengan ELISA, enzyme link immunosorbent assay. Kemudian juga kita bisa menggunakan alat mass spectrometry, ya. Nah, untuk pemeriksaan hormonal ini ada waktu-waktunya, ya. Jadi kalau memeriksa hormon insulin itu kapan waktunya harus diprediksi, ya. Jadi kalau kita mau memeriksa kadar hormon insulin ya setelah makan, ya karena pada saat eh, makan, ya gula darah meningkat, ya kadar hormon insulin juga akan meningkat. Kemudian kalau mau memeriksa kehamilan, ya tentu kalau ada riwayat tidak menstruasi gitu, ya. Kalau kita mau periksa kortisol, misalkan kortisol itu disekresikan pada waktu pagi hari, ya. Dia puncaknya disekresikan. Jadi pemeriksaannya itu ya dilakukan pada pagi hari. Ya, kalau kita periksa pada sore hari tidak akurat, ya. Jadi kita dalam memeriksa hormon ini kadar hormon harus sesuai dengan irama sirkadian atau status dari hormonnya, ya. Kapan dia tinggi, kapan dia rendah gitu, ya harus disesuaikan. Nah, ini contohnya adalah beberapa pemeriksaan dari uji fungsi dinamik, ya berbagai macam eh, sistem endokrin, ya contohnya apabila kita ingin memeriksa eh, aksis atau yang ini, ya eh, hipotalamus hipofisis adrenal, ya ini yang kita ukur hormon kortisol, ya. Nah, ini digunakan untuk menguji integritas dari kelenjar adrenal, ya. Jadi misalkan ada gejala, ya, ya, yang dia memiliki, kita curigai adanya gangguan pada kelenjar adrenal, kita bisa periksa kadar hormon kortisol, ya. Kemudian juga eh, kalau ada gejala misalkan ya gejala metabolisme, ya, penurunan berat badan dan lain-lain, kita juga bisa periksa hormon tiroid, ya. Kemudian periksa growth hormone, ya, dan lain-lain. Nah, jadi ini kita periksa tadi berdasarkan dua metode, ya. Metode pertama menggunakan immunoassay, ya. Yang kedua adalah menggunakan mass spectrometry. Nah, karena kelenjar endokrin ini dia menghasilkan hormon, ya. Nah, gangguan pada kelenjar endokrin ini juga dapat menimbulkan penyakit, ya. Jadi penyakitnya itu bisa disebabkan oleh autoimun, ya. Jadi autoimun itu adalah penyakit yang disebabkan oleh sistem pertahanan tubuh kita menyerang bagian dari kelenjar endokrin, ya, dengan autoimun. Atau juga ada neoplasia, jadi ada tumor yang tumbuh di kelenjar endokrin tersebut, ya, sehingga produksinya dia berlebihan, ya. Kalau penyakit autoimun itu dia akan menghancurkan kelenjar endokrin, ya, sehingga kelenjar tersebut tidak lagi memproduksi hormon yang diperlukan oleh tubuh kita. Contohnya pada diabetes tipe 1, di mana ini terjadi pada anak-anak biasanya, ya.
ada infeksi misalkan ya, yang dia akan menyebabkan reaksi autoimun, di mana sel-sel imun tubuh kita menyerang kelenjar beta pankreas sehingga kelenjar beta pankreasnya rusak, ya, akibatnya tidak dihasilkan insulin pada anak-anak, ya. Itu disebut dengan diabetes mellitus tipe 1, ya. Ada juga yang disebabkan oleh neoplasia atau dia adanya tumor, ya, kanker atau tumor, ya, yang berada di eh, kelenjar endokrin, ya. Yang paling sering itu misalkan kanker tiroid, ya. Kalian kemarin kan juga sudah belajar ya pemeriksaan fisik bagaimana memeriksa kelenjar tiroid. Nah, itu, ya. Jadi kalau ada benjolan ya di kelenjar tiroid misalkan, itu kita curigai adanya neoplasia. Nah, neoplasia ini biasanya menyebabkan kelebihan dari produksi hormon tersebut, ya, sehingga dia akan meningkatkan kinerja hormon yang dihasilkan sehingga menimbulkan gangguan pada tubuh, misalkan kelebihan dari produksi hormon T3 T4 itu bisa menyebabkan penyakit hipertiroid, ya. Jadi inilah dua penyebab kegangguan kelenjar endokrin ini, ya. Bisa autoimun yang dia menyebabkan kehancuran dari sel-sel kelenjar endokrin, atau yang kedua adanya neoplasia pada sel-sel kelenjar endokrin yang menyebabkan produksi dari hormonnya itu berlebih. Nah, me- seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi, ya, hormon-hormon itu bisa dibuat di luar tubuh kita, ya. Contohnya hormon insulin itu kita bisa produksi, ya. Jadi melalui rekayasa genetik kita suntikkan gen yang memproduksi hormon insulin kepada bakteri, ya, sehingga bakteri tersebut menghasilkan insulin manusia gitu, ya. Nah, ini kita bisa melakukan terapi suli hormon atau penggantian hormon. Misalkan pada penyakit diabetes mellitus, ya, kita masukkan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darahnya gitu, ya. Atau orang-orang yang mengalami hipotiroid gitu, ya. Nah, ini bisa juga kita berikan hormon tiroid secara peroral bisa, ya. Ada juga di hormon itu dalam bentuk tablet, ya. Kemudian contohnya apabila kita mengalami inflamasi yang kronis gitu, ya, yang sulit untuk diobati, kita bisa berikan eh, steroid. Nah, steroid itu atau glukokortikoid ini adalah hormon, ya, yang dia bisa men- meringankan gejala inflamasi atau dia bisa menekan sistem imun, ya. Misalkan ada orang yang dicangkok organ gitu, ya, biar dia tidak eh, ditolak organ yang dicangkokkan tersebut, dia diberikan imunosupresan gitu, ya, seperti itu. Nah, jadi hormon-hormon ini juga digunakan sebagai pengobatan, ya. Nah, jadi misalkan juga ada yang menyalahgunakan ini, ya, steroid anabolik bagi orang-orang yang ingin membangun otot-otot tubuhnya, ya, seperti pada binaraga gitu, ya. Ini dia akan menghasilkan otot yang lebih besar masanya, ya, yang lebih eh, berotot badannya gitu, ya. Tetapi itu tidak dianjurkan, ya, karena biasanya orang-orang yang pakai hormon tiroid itu ya bisa kena komplikasi, ya. Banyak atlet binaraga yang pakai steroid ini dia umurnya pendek, ya, nggak sampai 40 tahun dia umurnya. Meninggal karena serangan jantung dan lain-lain, ya, karena efek dari penyalahgunaan steroid anabolik. Nah, ini adalah eh, bapaknya kelenjar, ya, atau pemimpinnya kelenjar di dalam tubuh kita, yaitu kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Ya, jadi ini adalah gambar dari kelenjar eh, hipotalamus dan hipofisis, ya. Nah, jadi dia ini merupakan eh, sangat erat berhubungan, ya, antara kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Nah, hipotalamus ini ibarat
sensor dalam tubuh kita, ya. Jadi perubahan cuaca, ya, stres atau rasa nyeri, ya, perubahan gelap terang di lingkungan kita, ya, cuaca dingin atau panas, ya. Nah, ini dia memiliki sensor di hipotalamus ini, ya. Nah, kemudian dari hipotalamus, ya, dia akan meneruskan hormonnya, ya, atau juga meneruskan neurotransmitternya, ya, kepada kelenjar hipofisis, ya. Nah, ini ada kelenjar hipofisis ini ada dua, yaitu kelenjar hipofisis anterior dan posterior, ya. Kalau kelenjar hipofisis anterior ini ada 6 hormon yang dihasilkan, ya. Kalau di posterior ini cuma dua, ya. Nah, jadi mudah dihafal yang posterior ini. Nah, yang membedakan antara kelenjar eh, hipofisis anterior dan posterior adalah kalau yang di bagian anterior, ya, hipotalamus itu dia akan mengeluarkan hormon, ya. Jadi ada hormon yang beredar melalui pembuluh darah yang pendek ini, ya, dari hipotalamus ke hipofisis anterior, dia mengeluarkan hormon, ya, untuk mempengaruhi kelenjar hipofisis anterior. Nah, tetapi untuk yang hipotalamus hubungannya dengan hipofisis posterior, ya, dia menggunakan sistem saraf, ya. Jadi dia menggunakan neurotransmitter, ya. Berbeda dengan bagian depan dari hipofisis. Hipotalamus ini memberikan eh, rangsang melalui hormonal, ya. Nah, tetapi kalau untuk bagian posteriornya dia memberikan rangsang melalui saraf, ya. Nah, ini adalah hubungan antara kelenjar hipotalamus dan hipofisis anterior, ya. Jadi ini adalah yang di atas ini 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya, ini adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, ya. Jadi hipotalamus itu menghasilkan thyroid releasing hormon, ya. Kemudian hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus ini dia akan eh, bekerja, ya, mempunyai reseptor dia di hipofisis anterior, ya. Jadi TRH itu thyroid releasing hormone, dia memiliki reseptor hormon yang berada di bagian depan hipofisis, ya. Nah, dia akibatnya dia akan menghasilkan hormon TSH, ya. Yang hipofisis anterior akan menghasilkan TSH sebagai jawaban dari dilepaskannya hormon thyroid releasing hormone, ya. Nah, kemudian kelenjar hipofisis anterior ini juga akan melepaskan hormon yang targetnya itu jauh dari kelenjar hipofisis anterior, ya. Contohnya ada di kelenjar tiroid, adrenal, ya, ovarium, testis, ada di liver, ada di eh, breast, ya, di payudara dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana pengaturan, ya, eh, aksis organ dari eh, sistem hipotalamus, hipofisis, dan organ target, ya. Jadi hipotalamus tadi itu adalah eh, sebagai ininya, ya, master of gland istilahnya, ya. Jadi pusat dari kelenjar tiroid, kelenjar ini endokrin itu ada di hipotalamus, ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, ya, kalau ini ada yang positif, ada yang negatif, ya. Kalau yang negatif ini maksudnya kalau dilepaskan somatostatin ini maka hipofisis anteriornya akan mengurangi produksi dari growth hormone, gitu, ya. Kalau yang positif ini artinya dia meningkatkan produksinya, ya. Begitu juga misalkan dopamin, ya. Dopamin ini dia neurotransmitter yang dihasilkan oleh hipotalamus, ya, tetapi dia bisa menghambat produksi dari prolaktin dari hipofisis anterior, ya. Nah, ini ada beberapa eh, kelainan atau beberapa penyakit yang bisa disebabkan oleh kelebihan dari
hormon, ya. Kelebihan dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipo, hipofisis, ya. Nah, contohnya adalah kelebihan hormon adrenokorti adrenokortikotropik hormon, ya, ACTH. Ini akan menyebabkan penyakit yang namanya Cushing, ya. Kalau kekurangan dari hormon ACTH itu dapat menyebabkan secondary hypoadrenalism, ya. Nah, jadi tadi kalau kelebihan ini biasa biasa tadi disebabkan oleh adanya neoplasma, ya, pada pada kelenjar eh, endokrinnya. Tapi kalau kekurangan ini biasanya disebabkan oleh adanya proses autoimun tadi, ya, rusak organ tiroid itu karena inflamasi misalkan, ya, atau karena peradangan dan lain-lain, itu menyebabkan produksi hormonnya dia berkurang, ya. Nah, misalkan hormon TSH yang berlebihan dia akan menyebabkan secondary hyperthyroidism, tapi kalau dia berkekurangan hormon TSH menyebabkan secondary hypothyroidism, ya. Misalkan juga FSH ini ke adanya tumor, ya, di kelenjar hipofisisnya, ya, dia dapat menyebabkan pubertas prekok nih, ya, karena FSH LH-nya itu diproduksi berlebihan, ya. Tetapi pada orang yang mengalami kerusakan pada hipofisisnya, ya, dia bisa menyebabkan defisiensi dari hormon FH dan LH, bisa menyebabkan hipogonadism, ya. Jadi kalau hipogonadism itu organ-organ seksualnya tidak berkembang, ya. Menstruasinya terlambat gitu, ya. Perkembangan seks sekundernya dia terlambat dan lain-lain, ya. Jadi sebab kekurangan atau kelebihan hormon tadi ada dua, ya, bisa terjadi suatu auto autoimun, ya, menyebabkan rusaknya dari kelenjar endokrin, atau adanya neoplasma, ya, yang bisa menyebabkan kelebihan produksi dari hormon, ya. Itu yang perlu diingat adik-adik. Nah, kalau hipofisis anterior, nah, dia itu memproduksi 6 hormon, ya. 6 hormon yang disekresikan oleh hipofisis anterior. Hormon tersebut adalah ACTH, adrenocorticotropic hormone, kemudian TSH, thyroid stimulating hormone, kemudian FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone LH, prolaktin, dan growth hormone. Nah, ini hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, ya. Sedangkan untuk posterior, dia menghasilkan 2 hormon saja, yaitu oksitosin dan vasopressin, ya. Jadi hipofisis posterior itu cuma 2, menghasilkan hormon oksitosin dan hormon vasopressin. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai aksis hubungan antara hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid, ya. Jadi sudah tahu tadi, ya, kelenjar hipotalamus itu, ya, dia akan menghasilkan tiroid releasing hormone yang mempunyai organ target pada hipofisis anterior, ya. Jadi walaupun jaraknya berdekatan antara hipotalamus dengan hipofisis, tapi dia menggunakan hormon, ya. Berbeda kalau dengan hipofisis posterior tadi, dia menggunakan saraf, ya, untuk menstimulasinya. Nah, kemudian hipofisis anterior dia akan mensekresikan hormon TSH, ya, thyroid stimulating hormone, ya, yang mempunyai organ targetnya pada kelenjar tiroid yang ada di leher bagian depan, ya. Kemudian akibat rangsangan dari TSH tadi, kelenjar tiroid ini akan menghasilkan T3 dan T4, ya. Nah, T3 dan T4 ini dia akan ikut ke aliran darah, ya. Kemudian dia akan diikat oleh sel-sel yang dia sensitif atau dia memiliki reseptor hormon tiroid, ya, di seluruh tubuh, ya.
Nah, ada juga mekanisme umpan balik negatif ya, di mana tadi kadar T3 dan T4 ini dalam darah ya, dia dapat menghentikan atau menghambat eh, produksi dari TSH di hipofisis anterior atau TRH di hipotalamus. Ya, jadi apabila kadar T3 dan T4 yang dalam darah sudah cukup, ya, dia akan memberikan negatif feedback kepada hipofisis anterior dan hipotalamus untuk menyetop ya produksi dari TRH dan TSH. Nah, bagaimana mekanisme biosintesis atau produksi dari hormon tiroid ini? Ya, tadi kita sudah tahu bahwa hormon tiroid ini dari atasnya tadi dari hipotalamus, ya, ada hormon TSH, ya, TRH dulu, ya, TRH ini ya. Kemudian dia akan merangsang hipofisis anterior masukkan TSH, ya. Nah, kemudian TSH-nya tadi dia akan bekerja di kelenjar tiroid, ya. Nah, jadi yang pertama adalah di kelenjar tiroid tersebut dia akan mengkonsentrasikan atau uh, mengentalkan dari uh, iodin ya. Iodin ini dia akan dimasukkan ke dalam folikel dari kelenjar tiroid. Ya, jadi iodin itu dia dikonsentrasikan, jadi ambil dari darah ya, dari plasma darah dimasukkan ke dalam folikel dari kelenjar tiroid ya. Nah, kemudian setelah dia masuk ya akan terjadi reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi penambahan oksigen ya ke dalam molekul ini iodium ini tadi ya dan di dalam peroksisom ya di dalam peroksisom. Nah, jadi molekul iodida ya dia akan diubah menjadi iodium. Jadi I negatif ini akan diubah menjadi I2 ya. Nah, kemudian setelah dia dilakukan proses oksidasi di peroksisom ya, iodium yang berada dalam plasma ini selanjutnya dia akan dikonversi menjadi tirosil ya. Nah, jadi dia akan digabungkan dengan asam amino tirosin ya. Jadi iodiumnya tadi akan digabungkan menjadi dengan asam amino tirosin ya. Jadi dia akan membentuk tirosil ya. Kemudian baru dia dibentuk menjadi eh, mid ini monoiodotirosin dan dit diiodotirosin ya. Nah, kalau mid ini ketemu dengan dit ya, maka dia akan menjadi T3 ya. Mono dengan di ketemu akan menjadi 3. Jadi dia akan menjadi T3 ya. Tapi kalau dua diiodotirosin, dua dit ini bertemu dengan dit yang lain ya, dua dit ini bertemu dia akan menjadi T4 ya, yang disebut dengan tiroksin atau T4 ya. Nah, kemudian setelah dia digabungkan T3 dan T4 ini ya sudah dibentuk, kemudian dia akan dimatangkan di lisosom ya, dimatangkan di lisosom ya, dibuat di dalam suatu ini apa folikel ya. Nah, kemudian aw- dia akan disekresikan ke plasma ya apabila dia eh, mendapatkan stimulasi ya. Jadi kalau dia eh, T- TSH-nya dia di ini apa eh, ditangkap oleh kelenjar tiroid ya maka T3 T4-nya akan dilepaskan ke dalam plasma, disekresikan ke dalam plasma ya. Nah, T3 T4 ini dia memiliki reseptor pada setiap sel tubuh kita ya. Jadi setiap sel tubuh yang sensitif dengan hormon T3 T4 dia akan eh, bisa melakukan eh, penangkapan ya ininya reseptornya ya.
Nah, ini tadi ya, hormon T3 dan T4 ini ya, eh, dia bisa diubah dari T4 ya, tetraiodothrionin, oleh enzim deiodinase, ya, dikurangin satu molekul yodiumnya ya menjadi T3, atau dia juga bisa diubah menjadi reverse T3 ya. Jadi ada enzim yang dia bisa mengubah dari T4 menjadi T3 dengan memotong satu molekul yodium ya. Jadi molekul yodiumnya di sini yang di nomor 5 ini dipotong ya, sehingga dia akan menghasilkan T3. Ya, dari T4 diubah menjadi T3. Nah, apa aksi dari hormon tiroid ini? Yang pertama, dia akan meningkatkan metabolic rate ya. Jadi meningkatkan kecepatan dari metabolik ya. Jadi meningkatkan konsumsi oksigen ya, meningkatkan produksi panas ya. Jadi ini adalah efek dari hormon tiroid ya. Jadi ini terutama dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di cuaca yang dingin ya. Kalau dia cuaca dingin ya, tubuh kita ini memproduksi panas yang lebih besar ya. Jadi orang-orang yang ada di lingkungan daerah dingin seperti di kutub ya, dia memerlukan sangat memerlukan peningkatan metabolic rate-nya ini ya. Akibatnya tadi ya akan terjadi peningkatan metabolisme karbohidrat, lemak, protein ya. Kemudian akan terjadi peningkatan pembentukan dari garam dan asam empedu ya, peningkatan dari ekskresi kolesterol ya. Ini adalah efek dari hormon tiroid. Kemudian selain dari efek metabolisme, tiroid juga hormon tiroid itu mempunyai efek dari eh, perkembangan dan pertumbuhan ya. Nah, jadi pada saat bayi atau anak-anak ya, nah ini dibutuhkan kelenjar tiroid ini untuk dia bertumbuh, berkembang ya. Nah, ada yang namanya hipotiroidism yang kongenital ya. Jadi pada bayi dia ini kekurangan hormon T3 T4 ya, itu dapat menyebabkan bayinya menjadi lambat berkembangnya ya, otaknya tidak berkembang ya, kecerdasannya menjadi tidak sempurna dan lain-lain ya. Jadi sangat penting kita untuk mendeteksi. Jadi salah satu kompetensi dokter itu mendeteksi adanya eh, hipotiroid pada bayi ya. Kalau di daerah di luar negeri, di Eropa misalkan di Amerika, pemeriksaan kadar tiroid ini sudah menjadi pemeriksaan rutin pada bayi untuk menyingkirkan adanya hipotiroid kongenital ya. Jadi kalau hipotiroid sudah ketahuan langsung diterapi ya, biar tidak menimbulkan gangguan. Nah, tadi yang seperti kita jelaskan bahwa eh, tiroid hormon-hormon tiroid ini ya, dia mempunyai reseptor intraseluler ya. Nah, reseptor intraseluler itu seperti yang kita bahas pada perkuliahan kemarin ya, dia juga bisa bertindak sebagai faktor transkripsi ya. Jadi faktor transkripsi itu adalah yang seperti yang kita jelaskan kemarin, adalah eh, protein atau kompleks dari hormon yang dia bisa berperan di dalam proses transkripsi ya. Jadi pada hormon tiroid ini dia eh, mempunyai reseptor nukleer yang ada di dalam inti sel ya. Nah, dia juga bisa bertindak sebagai faktor transkripsi ya. Akibatnya dia bisa menyebabkan ekspresi dari protein ya. Nah, ini adalah gangguan pada tiroid ya, yang sering kita temukan di dalam klinik itu adalah hipertiroidism ya. Jadi adalah kelenjar tiroidnya itu berlebihan dalam memproduksi dan mensekresikan hormon tiroid ya.
Nah, jadi kelebihan produksi dari T3, T4 ya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan yang disebut dengan hipertiroidism ya. Contohnya adalah penyakit Graves ya. Karena ada stimulasi dari antibodi eh, pada ini ya, yang dia diffuse pada tiroid ya. Jadi ada antibodi. Ceritanya itu ada antibodi yang dia mirip dengan TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, dia disangka oleh kelenjar tiroid itu TSH, ya. Ternyata itu adalah antibodi, ya. Nah, jadi dia menyebabkan produksi hormon tiroidnya berlebih, ya. Kemudian juga ada toxic multinodular, ya. Ada solitary toxic adenoma, ya. Kalau adenoma ini berarti dia adalah kanker ya pada kelenjar tiroid ya dapat menyebabkan peningkatan dari produksi hormon tiroid secara otonom ya. Ini penyebab yang paling sering ya Graves' disease, toxic multinodular atau Plummer disease atau solitary toxic adenoma. Yang jarang ini ada beberapa misalkan obat-obatan ya, misalkan kelebihan mengkonsumsi hormon tiroid ya, amiodaron misalkan ya. Nah, itu dapat menyebabkan hipertiroid juga. Nah, tadi karena kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid yang berlebihan, ya, efek tadi kan ada dua, terutama efek metabolik ya. Efek metaboliknya tadi meningkatkan produksi panas, meningkatkan metabolisme glukosa, lemak, ya. Akibatnya dia akan menyebabkan penurunan berat badan, ya, karena lemaknya itu dipakai untuk menghasilkan energi, ya. Jadi terjadi lipolisis. Kemudian palpitasi, ya, palpitasi itu dia berdebar-debar jantungnya ya. Nah, jadi dia terjadi eh, rasa berdebar-debar ya karena denyut jantungnya meningkat ya. Kemudian cemas orangnya ya, jadi tidak bisa diam ya, cemas. Kemudian heat intolerance, jadi dia nggak tahan panas karena tubuhnya menghasilkan panas yang berlebih. Jadi di cuaca yang biasa dia sangat merasa panas ya, jadi dia tidak tahan terhadap panas. Kemudian berkeringat ya bahkan tangan-tangannya kakinya berkeringat ya kemudian diare tadi karena tadi hormon T3 T4 ini dia akan mempercepat peristaltik usus ya kemudian pengosongan dari kelenjar empedu. Nah, ini terjadi diare dan dapat menyebabkan oligomenore jadi eh, menstruasinya menjadi jarang ya pada perempuan ya ini gejalanya. Kemudian tanda yang kita temukan adalah takikardia atau atrial fibrillation ya. Ini terjadi gangguan pada jantungnya ya. Dia denyut jantungnya meningkat, kemudian tremor ya, tangan kakinya gemeteran gitu ya, tremor. Kemudian eyelid lag atau retraction, matanya melotot gitu ya. Jadi tertarik ini ya, eh, ada retraksi dari otot-otot matanya sehingga matanya menjadi kelihatan seperti melotot dan kemudian adanya nodul ya, adanya benjolan ya pada kelenjar tiroidnya membesar ya, pembesaran kelenjar tiroid. Jadi karena produksi hormon tiroidnya berlebihan, maka kelenjarnya akan terjadi hiperplasia ya. Nah, kemudian gangguan yang kedua tadi hipertiroid kalau berlebihan produksinya kelenjar tiroid. Yang kedua adalah hipotiroid. Ya, hipotiroid ini adalah tiroid yang dia kurang memproduksi hormon. Ya, jadi kadar T3 dan T4-nya itu dia eh, berkurang dari normal. Ya, nah ini penyebabnya adalah atropik hypothyroidism ini yang paling sering atau penyakit Hashimoto tiroiditis. Nah, ini terjadi karena adanya reaksi autoimun yang dia menyebabkan penghancuran sel-sel tiroid ya oleh sistem kekebalan tubuh kita oleh eh, leu- oleh leukosit ya.
Nah, jadi ini penyebab yang paling sering, ya, penyakit eh, autoimun, ya. Jadi adanya infiltrasi dari limfosit yang dia menyebabkan eh, kehancuran dari kelenjar tiroid. Penyebab-penyebab yang lebih jarang, contohnya adalah kekurangan yodium, ya. Nah, ini dulu waktu belum ada fortifikasi dari garam garam laut, ya. Dulu garam itu tidak ditambahkan yodium di pabriknya, ya. Jadi kadang-kadang orang di pegunungan yang dia jarang makan garam, ya, tidak mendapatkan garam beriodium, nah dia akan menyebabkan kekurangan yodium. Tadi padahal yodium itu diperlukan untuk membentuk hormon T3 dan T4, ya. Karena yodium itu akan diintegrasikan dengan asam amino tirosin tadi, ya, membentuk T3 dan T4. Nah, jadi kekurangan yodium itu sangat membahayakan, ya. Jadi menyebabkan anak-anak itu stunting, ya, lambat dia berkembang gitu, tidak pintar dan lain-lain. Apa gejala hipotiroid? Gejalanya kebalikan dari hipertiroid. Kalau dari hipertiroid dia cemas, ya, merasa badannya selalu panas, ya, makan banyak tetapi tidak gemuk-gemuk gitu, ya, itu hipertiroid. Kalau yang hipotiroid dia merasa lelah, lemah, ya, kemudian tidak tahan dingin. Nah, jadi dia merasa kedinginan terus badannya karena fungsi hormon tiroid tadi kan menghasilkan panas. Kalau hormon tiroidnya berkurang, dia eh, panas tubuhnya berkurang, ya, dia itu nggak tahan dingin gitu, ya. Kemudian berat berat badannya bertambah, konstipasi, ya, kemudian menorragia, ya, kemudian kulitnya kering, ya, rambutnya kering. Nah, ini kalau tanda-tandanya itu adalah bradikardia, ini kebalikan dari hipotiroid, ya. Kemudian ada non-pitting edem, jadi ada edema yang dia berlekuk, ya. Kemudian ada perlambatan dari refleks-refleks dan sarafnya, ya, gangguan saraf. Oke, itu yang tadi hubungan antara hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar tiroid. Nah, yang kedua ini adalah hubungan antara hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar adrenal. Ya, nah jadi hipotalamus, ya, dia akan memproduksi hormon CRH, ya, yaitu critical releasing hormone, ya. Kemudian ini akan mempengaruhi kelenjar hipofisis anterior menghasilkan hormon adenocorticotropin hormone, ya, atau ACTH. Nah, kemudian ACTH ini dia mempunyai reseptor yang berada di kelenjar adrenal. Nah, nanti kelenjar adrenalnya ini akan menghasilkan hormon kortisol, ya. Nah, jadi ini hubungannya, ya. Jadi hipotalamus menghasilkan corticotropin releasing hormone atau CRH. Ya, CRH ini mempunyai reseptor di hipofisis anterior. Hipofisis anteriornya itu akan menghasilkan adenocorticotropic hormone atau ACTH, ya, yang mempunyai reseptor ACTH ini ada di kelenjar adrenal, ya. Kemudian kelenjar adrenal ini dia akan menghasilkan hormon kortisol, ya. Nah, ini adalah struktur dari kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal ini adalah kelenjar kecil yang berada di atas ginjal, ya. Jadi ini ginjal, ya, kiri, ginjal kanan, ya. Dia di atasnya ini ada kelenjar kecil yang namanya kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini, ya, dia kalau kita potong melintang, dia ada bagian medula, bagian dalamnya, dan ada bagian korteks, bagian luarnya, ya. Nah, ini ada zona-zona ini, ya. Ada zona eh, ini ZG ini zona glomerulosa, ya. Zona glomerulosa, ya. Kemudian zona fasciculata atau ZF dan zona reticularis, ya. Zona glomerulosa ini menghasilkan mineralokortikoid, ya, sedangkan fasciculata itu menghasilkan glukokortikoid, sedangkan juga
uh, zona retikularis, ya, dia akan menghasilkan androgen, ya. Nah, hormon androgen ini dia diproduksi dengan jumlah yang sangat sedikit, ya. Nah, jadi contohnya ini pada anak-anak tuh. Anak-anak laki-laki dengan perempuan tentu berbeda, ya. Anak laki-laki cenderung aktif, ya, kemudian agresif, ya. Kulit anak laki-laki itu lebih kenyal, ya. Kemudian otot-ototnya lebih besar anak laki-laki itu dibandingkan anak perempuan. Ya, itu karena ada produksi hormon androgen ini pada anak-anak laki-laki, ya. Jadi hormon androgen ini dia memberikan sifat maskulin pada anak-anak laki-laki. Nah, nanti pada saat pubertas, ya, usia 13 tahun, 14 tahun, ya, hormon androgennya ini eh, akan digantikan, ya, oleh testosteron dari testis, ya, dengan kadar yang lebih besar, ya, sehingga dia akan terjadi perubahan fisik pada anak yang mengalami pubertas, anak laki-laki pubertas, ya. Tapi kalau pada anak-anak, untuk mempertahankan ke ciri-ciri kelaki-lakiannya pada anak-anak laki-laki itu hormon androgen ini, ya, dia sedikit dihasilkan. Tetapi kalau dia sudah pubertas, dia akan lebih banyak dihasilkan hormon laki-lakinya oleh testosteron, ya. Nah, ini bagaimana hormon-hormon steroid itu disintesis dari kolesterol. Ya, jadi kolesterol ini adalah bahan baku dari hormon-hormon steroid. Kolesterol ini jumlah atom C-nya itu 27, ya, 27 atom C. Nah, kemudian dia akan diubah oleh enzim, ya. Ini nama enzimnya ini satu kolesterol desmolase, ya, menjadi pregnenolon, ya. Nah, dari pregnenolon ini dia bisa diubah menjadi progesteron, ya, dan bisa juga menjadi langsung ke aldosteron, ya, kortikosteron dan lain-lain. Kemudian bisa juga dia masuk ke glukokortikoid, glukokortikoid, ya. Contohnya kortisol ini, ya. Kemudian juga bisa menjadi androgen, ya. Kemudian bisa menjadi esterogen. Nah, ini jadi panjang ininya, ya, perjalanannya ini, ya. Jadi untuk dibuat menjadi esterogen ini dipotong-potong nih atom C-nya. Kalau kolesterol kan 27, menjadi aldosteron itu atom C-nya 21 gitu, ya. Kemudian kortisol juga sama, atom C-nya 21. Androgen itu atom C-nya 19, esterogen atom C-nya 18. Nah, ini nama-nama enzimnya, ya, yang mengubah testosteron menjadi estradiol itu adalah aromatase gitu, ya. Nah, ini nama-nama enzimnya bisa dibaca, ya. Nah, bagaimana efek dari kortisol? Jadi kortisol itu, ya, mempunyai 4 area aksinya. Yang pertama adalah negatif feedback dari hipotalamus dan hipofisis anterior. Ya, jadi kalau sudah diproduksi hormon kortisol, maka CRH dan ACTH itu dia akan di stop produksinya di hipotalamus dan di hipofisis, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah punya fungsi metabolik homeostasis, ya. Kemudian yang ketiga, kortisol ini punya peran pada homeostasis elektrolit dan cairan, ya. Dan yang keempat adalah kortisol ini mempunyai efek antiinflamasi dan efek imunosupresan atau dia menekan sistem imun. Ya, jadi empat ini, ya, fungsi dari hormon kortisol ini. Jadi feedback negatif untuk hipotalamus dan hipofisis anterior, kemudian punya efek kesetimbangan metabolik, ya, kemudian cairan dan elektrolit, dan selanjutnya antiinflamasi, ya. Nah, kortisol ini di dia akan mempunyai reseptor di jaringan adiposa, ya. Dia akan menginduksi gen-gen lipogenik, ya, dan dia akan meningkatkan penyimpanan lemak di jaringan adiposa, ya.
Nah, kelainan atau gangguan akibat sekresi dari kortisol itu contohnya adalah karena kelenjar adrenalnya mengalami hipofungsi ya atau mengalami penurunan fungsi ya. Nah, jadi di mana kelenjar adrenal ini dia fungsinya sebagai kelenjar untuk menghasilkan kortisol ya, tetapi akibat gangguan misalkan dia terlalu lama ya menerima kortisol dari luar ya. Jadi kalau seorang itu makan steroid atau makan uh, kortikosteroid ya, nah, maka kelenjar adrenalnya dia akan berkurang menghasilkan kortisolnya ya. Jadi akan disupresi dia ya. Jadi dia eh, mengalami hipofungsi ya karena dia hormonnya sudah di stok dari luar ya. Jadi contohnya ini karena pemakaian jangka panjang glukokortikoid ya. Kemudian juga adrenal itu bisa mengalami hipofungsi karena penyakit autoimun ya. Jadi ada sel-sel leukosit yang dia menghancurkan kelenjar adrenalnya atau tuberkulosis juga. Jadi kuman tuberkulosis ya Mycobacterium tuberculosis itu bisa menginfeksi ke kelenjar adrenal, ke ginjal juga bisa. Ya, jadi tuberkulosis itu yang biasanya itu pada paru-paru paling sering ya bisa kemana-mana ya, bisa ke seluruh tubuh, ke tulang, kemudian ke kelenjar limfe, bahkan ke ginjal dan kelenjar adrenal. Nah, gejalanya apa? Hipofungsi dari kelenjar adrenal ini adalah pasien itu mengalami keletihan, ya, lemas, ya, tidak nafsu makan, pusing, ya, kemudian penurunan berat badan dan hipoglikemia, ya. Kemudian tandanya itu ya insufisiensi dari kelenjar adrenal adalah pigmentasi, jadi kulitnya mengalami pigmentasi atau hitam-hitam ya pada telapak tangan ya pada mukosa pipi, kemudian juga mengalami postural hypotension. Jadi dia sering turun tekanan darahnya pada perubahan posisi tubuh ya. Nah, jadi kalau seseorang dia menerima kortikosteroid dalam jangka panjang ya, itu di stopnya tidak boleh drastis, tidak boleh langsung di stop ya. Jadi misalkan makan obat steroid 1 bulan ya, dia harus mengalami tapering off. Jadi dia mengalami penurunan sedikit demi sedikit dosisnya. Jadi dari 3 tablet misalkan ya diturunkan seminggu 2 tablet ya. Kemudian minggu depannya lagi menjadi 1 tablet ya, baru dia stop. Nggak boleh dia stop secara tiba-tiba ya penggunaan steroid itu kalau sudah jangka panjang. Karena bisa terjadi eh, ini ya hipofungsi dari kelenjar adrenalnya yang belum terbiasa memproduksi kembali kortisol, tiba-tiba kortisol dari luarnya di stop ya, maka dia akan mengalami lemah ya, pusing dan lain-lain ya. Jadi kalau pemberian kortikosteroid itu harus dilakukan tapering off ya, penurunan dosis secara perlahan. Nah, itu kalau ke insufisiensi dari adrenal, nah, ada kelenjar adrenal yang hiperfungsi ya. Jadi hiperfungsi ini dia kelebihan memproduksi dari kortisol ya. Ini biasanya disebabkan tadi kalau dia hiperfungsi tadi adanya neoplasma ya, adanya eh, tumor ya pada kelenjar adrenalnya. Ya, contohnya ini ada tumor ya, bisa macam-macam tumornya ada ya, ada small cell carcinoma dan lain-lain. Kemudian ini eh, bisa juga eh, karena Cushing syndrome ini kelebihan dari ini adrenal ini karena kelebihan dosis dari obat-obat kortikosteroid ya. Jadi kelebihan dosis ya terlalu lama memakai kortikosteroid yang menyebabkan eh, kortisol dalam tubuhnya itu tinggi ya terus-menerus ya. Ini dapat menyebabkan yang namanya Cushing syndrome ya. Nah, Cushing syndrome ini gejalanya adalah obesitas ya, kemudian berat badannya bertambah terus ya.
kemudian ada moon face, wajahnya seperti bulat gitu ya. Kemudian kulitnya menjadi menipis, ya mudah mengalami lebam, ya. Kemudian kalau luka lambat sembuhnya, ya. Kemudian ada gangguan depresi, ya, dan lain-lain, ya. Nah, kalau gejala yang lain juga bisa dihubungkan dengan hipertensi, ya. Jadi ada peningkatan tekanan darah, ada glucose intolerance, ya. Jadi ada peningkatan kadar gula darah. Ada juga osteoporosis, ya, dia dapat menyebabkan tulang keropos, ya, kelebihan dari hormon kortisol ini dan bisa menyebabkan batu ginjal, ya. Nah, jadi penyebabnya hiper dari adrenal ini, ya, apa atau hiperkortisolisme ini ya disebabkan oleh tumor, ya, atau penggunaan glukokortikoid dari luar, ya, seperti pemakaian prednisolon, dexamethasone dalam jangka yang panjang. Nah, selanjutnya adalah bagaimana hubungan hipotalamus, hipofisis, dan kelenjar gonad. Nah, ini pada laki-laki, ya, hipotalamus dia akan memproduksi eh, gonadotropin, eh, releasing hormone, ya. Ya, dia akan ini apa namanya merangsang kelenjar hipofisis anterior untuk memproduksi hormon FSH dan LH, ya. Nah, pada laki-laki hormon LH ini dia akan mempengaruhi sel Leydig, ya, yang dia akan memproduksi testosteron. Jadi sel Leydig yang ada di testis itu dia akan memproduksi testosteron, ya. Kemudian testosteron ini akan mempengaruhi proses spermatogonia, ya, dia akan mem- membantu proses pematangan dari sperma, ya. Nah, kalau FSH ini dia akan merangsang Sertolinya ini, ya. Sel Sertoli ini dia sel yang mendukung pematangan sperma, memberikan nutrisi, ya, pada sperma. Kemudian testosteron ini juga dia mempunyai efek pada folikel rambut, ya, pada otot, pada laring, ya, makanya laki-laki itu dia suaranya berat, ya, eh, rambutnya lebih tebal, ya, kulitnya lebih kasar daripada perempuan, ya. Kalian lihat deh, Luna itu nggak berubah tuh suaranya, ya, tetap suara laki-laki, ya, karena ya tadi laringnya, ya, terjadi penebalan di laringnya, ya. Berbeda kita suara laki-laki dengan kita suara perempuan. Mau dibuat-buat bagaimana ya nggak akan sama, ya. Suara perempuan halus, ya. Suara laki-laki ngebas gitu, ya. Jadi nggak akan bisa walaupun dioperasi bagaimana, suara itu nggak akan bisa diubah. Nah, kalau perempuan tadi sama ini hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing hormone, ya, ke hipofis anterior menghasilkan LH dan FSH. Nah, yang bedanya kalau LH ini pada laki-laki dia akan mempengaruhi sel Leydig, nah pada perempuan dia akan mempengaruhi folikel, ya, untuk dimatangkan, ya. Sedangkan FSH itu mempengaruhi ovarium, dia akan menghasilkan estrogen 2, ya. Nah, itu akan mematangkan folikel dan juga ini, ya, eh, menyebabkan pertumbuhan rambut perempuan menjadi halus, ya. Kemudian pertumbuhan ciri-ciri seks sekunder juga. Nah, ini bagaimana eh, biokimia dari aksi testosteron pada laki-laki, ya. Jadi testosteron itu merupakan hormon anabolik yang dia meningkatkan massa otot, ya, kemudian menstimulasi dari sintesis dari protein. Ya, ini testosteron, ya. Testosteron ini dihasilkan oleh testis, ya. Nah, testosteron ini mempunyai sel target, ya, di otot, ya, kemudian di folikel rambut dan lain-lain. Nah, jadi testosteron ini dia akan eh,
ini ya eh, diubah menjadi dihidrotestosteron namanya. Jadi testosteron itu akan diubah dulu menjadi bentuk aktif dehidrotestosteron oleh enzim testosteron 5 reduktase ya. Nah, kemudian juga bisa testosteron itu langsung dia berikatan dengan reseptornya ya di nukleus dan dia akan menyebabkan terjadinya ekspresi genetik yaitu memproduksi berbagai macam enzim protein yang mendukung spermatogenesis, diferensiasi seksual ya, kemudian ciri-ciri seks laki-laki, anabolisme dari sel-sel otot dan lain-lain ya. Nah, pada laki-laki itu dapat juga terjadi yang namanya defisiensi dari testosteron ya. Jadi terjadi defisiensi dari testosteron. Defisiensi testosteron adalah kondisi ketika kadar Nah, hormon testosteron dalam tubuh pria lebih rendah dari itu normal. dijawab Hormon oleh ini AI ya. Jadi defisiensi testosteron ini terjadi akibat kegagalan dari produksi testosteron di testis ya. Nah, ini disebabkan oleh trauma ya, inflamasi juga ya. Nah, ini eh, asap rokok ya. Jadi banyak eh, ketidaksuburan pada laki-laki itu disebabkan oleh inflamasi dan reaksi stres oksidatif pada testisnya itu ya. Jadi misalkan terlalu ketat memakai celana, ya itu juga bisa menyebabkan inflamasi pada testis, paparan asap rokok, ya, polusi lingkungan udara, nah itu menyebabkan inflamasi pada testis yang menyebabkan testosteronnya tadi gagal diproduksi dengan cukup, ya, testisnya tidak cukup memproduksi testosteron. Ya akibatnya dia eh, tadi ya bisa mengalami penurunan massa otot, ya, bisa mengalami ya kurang libido gitu ya, dan spermanya menjadi jelek kualitasnya. Kemudian juga ada gonadal dyskinesis. Nah, kalau gonadal dyskinesis ini dia karena mutasi ya. Kita tahu kemarin terjadi maldisjunction pada saat proses pematangan sperma ya. Jadi ini terjadi eh, pada saat pembuahan di mana eh, salah satu spermanya itu ya atau ovumnya itu ya, ovumnya itu memiliki kelebihan kelebihan kromosom X ya. Ini menyebabkan ada laki-laki yang memiliki dua pasang kromosom atau dua buah kromosom X ini menyebabkan dia menjadi tidak sempurna ya. Ini prevalensinya 1 dari 500 sampai 1.000 laki-laki ya. Ada yang memang dia disebut dengan sindrom Klinefelter. Nah, ada kelebihan juga ya produksi pada androgen ini pada laki-laki misalkan ada tumor ya pada hipofisisnya ya ini bisa menyebabkan dia kelebihan androgen ya ini bisa menyebabkan pubertas yang dini pada anak laki-laki. Nah, jadi ini kelainan pada endokrin laki-laki bisa ke defisiensi testosteron ya, kemudian ada diskinesis gonad dan kelebihan androgen pada laki-laki. Nah, ini pada perempuan ya hormon FH, FSH dan LH ya ini berhubungan dengan endometrium dari uterusnya ya. Jadi berhubungan dengan siklus menstruasinya. Nah, jadi eh, perubahan dari kadar hormonal ini mempengaruhi kesuburan ya pada perempuan. Ini kita lihat ini pada hari ke-0 ya, jadi hari pertama menstruasi ya. Nah, ini dia kadar FSH-nya ini tinggi dulu ya. Kemudian progesteronnya rendah, estradiolnya tinggi. Ya, nah ini
dia bergantung dengan siklus menstruasinya ya. Ada hormon yang namanya inhibin. Jadi inhibin ini disekresikan oleh sel-sel granulosa ya. Nah, dia berfungsi untuk menghambat produksi dari LH dan MSH. Nah, hormon gonadotropin dan kehamilan ya setelah terjadi implantasi ya oleh ovum yang sudah fertil, yang sudah difertilisasi atau sudah dibuahi, maka maintenance dari corpus luteum untuk menghasilkan progesteron itu digantikan ya oleh plasenta ya. Nah, kemudian selain dia mempengaruhi siklus menstruasi, seks hormon pada perempuan ya ini mempengaruhi juga karakteristik dari sifat-sifat feminim ya. Jadi karena pada remaja, pada wanita dewasa ya. Jadi progesteron, estrogen ini mempengaruhi dari eh, bentuk tubuh perempuan gitu ya. Kemudian progesteron juga berpengaruh terhadap peningkatan temperatur pada tubuh ya. Kadang-kadang berubah moodnya ya perempuan itu kalau mau menstruasi ya. Badannya nyeri-nyeri, sakit-sakit ya. Payudaranya keras gitu ya, nyeri ya. Ini karena pengaruh dari hormon yang berubah ya kadarnya, estrogen dan progesteron. Nah, yang terakhir adalah tentang bagaimana aksis dari hormon-hormon pertumbuhan ya. Jadi hormon-hormon pertumbuhan ini dihasilkan oleh hipofisis ya, hipotalamus, kemudian ada juga dihasilkan oleh hepar ya. Nah, growth hormone ini disekresikan oleh hipofisis anterior, diregulasi oleh hormon-hormon dari hipotalamus ya, yaitu growth hormone releasing hormone atau GHRH. GHRH yang dihasilkan oleh hipotalamus ini akan menstimulasi pelepasan growth hormone dan somatostatin ya. Nah, GHRH ini dihasilkan oleh hipotalamus ya. Dia disekresikan secara episodik ya. Jadi dia dikontrol oleh negatif feedback dari growth hormone dan insulin growth factor satu ya. Insulin like growth factor satu. Kemudian ada hormon ghrelin juga ya. Nah, ini diinduksi oleh growth hormone sekresinya ya. Nah, kemudian somatostatin ini disebut dengan hormon yang ini ya, yang menghambat growth hormone ya. Somatostatin ini dia dilepaskan oleh hipofisis ya. Nah, dia mensupresi pelepasan dari gastrointestinal hormon gastrin, cholecystokinin ya, vasoactive peptide dan lain-lain ya. Nah, untuk growth hormone sendiri dilepaskan oleh hipofisis anterior ya. Dia dipengaruhi oleh GHRH tadi ya. Nah, ini paling banyak eh, diproduksi pada malam hari ya. Nah, jadi untuk anak-anak ya yang masih dalam fase pertumbuhan ya harus tidur yang cukup ya agar mendapatkan tinggi badan yang ideal, pertumbuhan yang ideal gitu ya. Kemudian produksi dari growth hormone ini juga dipengaruhi oleh
stres fisik, misalkan olahraga, hipoglikemia, ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Kemudian beberapa asam amino seperti arginin dan leucin, ya, ini diperlukan untuk meningkatkan produksi dari growth hormone. Ya, jadi anak-anak itu sangat penting untuk makan makanan yang bergizi, ya, mengandung asam amino atau protein yang baik untuk pertumbuhan mereka. Nah, jadi ini adalah mekanisme growth hormone, ya, bagaimana mekanisme biokimianya dari hipotalamus. Ya, tadi hipotalamus ini dipengaruhi oleh tidur, istirahat yang cukup, ya, kemudian stres, ya. Dia akan menghasilkan GHRH, ya, merangsang hipofisis anterior, ya, menghasilkan growth hormone. Nah, growth hormone ini dia juga bisa merangsang hepar untuk menghasilkan insulin growth factor, ya, satu, ya, atau IGF-1, insulin like growth factor satu. Kemudian growth hormone ini juga dia eh, mempengaruhi metabolisme karbohidrat, lemak, ya, mempengaruhi pertumbuhan jaringan dan eh, diferensiasi dari seluler, ya. Jadi dia meningkatkan massa otot, massa tulang, gitu, ya. Nah, kelainan klinis yang kita temukan akibat kelainan sekresi dari growth hormone ini, ya, bisa karena kekurangan defisiensi growth hormone, ya. Ini contohnya itu Messi, ya. Messi dulu dia pertumbuhannya terhambat, ya. Jadi dia kecil badannya, setelah diperiksa ternyata growth hormonnya itu sedikit, ya. Jadi dia mengalami defisiensi growth hormone. Lalu dilakukan terapi suli hormon, ya, akhirnya dia bisa bertambah tinggi, ya. Jadi anak-anak yang pertumbuhannya terlambat gitu, tidak sesuai dengan pertumbuhan teman-teman sebayanya gitu, ya, harus diperiksa itu apakah growth hormonnya mengalami defisiensi atau tidak, ya. Nah, penyebabnya adalah biasanya karena ini, ya, autoimun bisa, ya, jadi eh, terjadi penurunan produksi dari growth hormone menyebabkan tubuhnya menjadi pendek, ya. Nah, sedangkan kelebihan growth hormone juga bisa menyebabkan gangguan, ya. Jadi bisa menyebabkan anak itu tingginya lebih tinggi, ya, daripada seharusnya, ya. Kemudian pembengkakan jaringan lunak, gitu, ya, nyeri sendi, ya, dan hipertensi dan lain-lain. Nah, penyebab kelebihan dari growth hormone ini biasanya ada tumor, ya, ada adenoma pada hipofisisnya, ya. Nah, kemudian ini adalah prolaktin dan dopamin, ya. Jadi prolaktin itu adalah hormon yang diproduksi oleh hipofisis anterior, ya. Dia eh, berhubungan dengan produksi air susu pada perempuan, ya. Nah, prolaktin ini dia dihambat oleh dopamin. Jadi dopamin ini dia menghambat eh, produksi dari prolaktin dengan menghambat enzim adenyl siklase, ya, pada proses sintesis dan sekresi dari prolaktin. Nah, gangguan pada sekresi prolaktin ini disebut dengan patologik hiperprolaktinemia, di mana terjadi kelebihan produksi dari hormon prolaktin, ya. Nah, jadi ini eh, disebabkan oleh fisiologik, ya. Jadi pada keadaan kehamilan dan menyusui, memang prolaktinnya diproduksi lebih tinggi daripada biasanya, ya. Jadi pada kehamilan dan pada menyusui ini terjadi produksi prolaktin yang berlebihan. Kemudian obat-obatan juga, ya, bisa menyebabkan hiperprolaktinemia. Kemudian ada tumor, ya, pada kelenjar hipofisis anterior bisa juga menyebabkan kelebihan produksi prolaktin. Nah, gejalanya pada perempuan terjadi
gangguan menstruasi, kemudian juga bisa menyebabkan infertilitas pada perempuan, ya. Nah, ini paling sering ini, ya, gangguan hormonal itu pada perempuan menyebabkan perempuan itu tidak subur, ya. Pada laki-laki, hiperprolaktinemia dapat menyebabkan disfungsi ereksi dan galaktore, ya. Ini pada laki-laki. Nah, jadi sistem endokrin ini adalah sistem, ya, kesimpulannya adalah sistem yang menghasilkan hormon, ya. Jadi sekumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon, ya. Kemudian dia berperan di dalam metabolisme tubuh, pertumbuhan, reproduksi, ya, sebagai respon dari stimulus eksternal. Jadi ada aksis yang namanya hipotalamus, hipofisis anterior, dan organ-organ untuk mengontrol eh, sistem tubuh kita, ya. Metabolisme itu oleh kelenjar tiroid, ya, glukokortikoid, kemudian kematangan seksual, pertumbuhan, ya, dan lain-lain. Nah, tadi kelebihan atau kekurangan hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin ini bisa disebabkan oleh tadi, ya, adanya penyakit autoimun yang dia menghancurkan kelenjar endokrinnya. Kemudian juga ada yang disebabkan oleh adanya neoplasma, ya, atau tumor yang menyebabkan produksi hormonnya berlebih. Nah, pemeriksaan atau diagnosis kelainan endokrin ini kita ukur tadi bisa menggunakan dua cara, ya, immunoassay dan mass spektrometri, ya. Nah, kemudian waktu pemeriksaan itu harus disesuaikan dengan eh, siklus produksi hormon dalam tubuh kita, ya. Jadi jangan salah waktunya dalam memeriksa. Misalkan hormon kortisol itu diperiksa pada pagi hari, gitu, ya, dan lain-lain seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, silakan. Izin bertanya, dokter. Silakan, izin. Kenalkan kembali, dokter. Nama saya Izinia Karista dan NPM 241801110102. Izin Ya, bertanya, dokter. Ada tiga, dok. Eh, ya, Bagaimana sih kortisol itu bersifat imunosupresan, dok? Apakah dia membuat leukosit kita mati, dok? Lalu, kenapa sih kalau orang hipotiroid itu bisa gemuk? Dan juga, apa hubungan steroid untuk orang yang doping atlet-atlet itu bisa kena ke serangan jantung, dok? Terima kasih, dok. ya. Oke, jadi kortisol itu, ya, dia dihasilkan tubuh kita pada saat stres, ya. Nah, jadi kortisol itu tadi dia memiliki reseptor yang berada di intraseluler, ya. Nah, pada saat stres, ya, pada saat inflamasi, ya, tubuh kita akan menghasilkan, ya, sitokin-sitokin proinflamasi, kemudian berbagai macam enzim-enzim proinflamasi, ya. Nah, kortisol tadi dia bisa ini, ya, menurunkan produksi enzim-enzim proinflamasi, sitokin-sitokin proinflamasi, ya, dia dengan menghasilkan protein yang menghambat pembentukan ini eh, atau ekspresi genetik dari eh, protein-protein proinflamasi atau sitokin-sitokin proinflamasi tersebut. Ya, jadi dia menduduki gen yang dia akan menekan produksi dari enzim-enzim atau sitokin-sitokin proinflamasi. Itu yang pertama, ya. Bagaimana, Eugene? Paham, dokter. Ham. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, mengapa hipotiroid itu bisa membuat orang gemuk, dok? Oke. Jadi hipotiroid, ya. Tadi kan fungsi sel apa namanya hormon tiroid tadi adalah untuk meningkatkan rate dari metabolism, ya, meningkatkan basal metabolic rate. Nah, akibat kekurangan hormon tiroksin, ya, atau hormon tiroid, ya, metabolismenya melambat, ya. Jadi panas tubuh yang dihasilkan sedikit, ya, tidak banyak. Akibatnya energinya tadi lebih banyak disimpan daripada dikeluarkan, daripada dipergunakan. Berbeda dengan hipertiroid. Kalau pada hipertiroid dia akan menghasilkan eh, panas tubuh yang berlebih, gitu, ya.
Jadi energi yang dihasilkan itu lebih dari yang dibutuhkan. Nah, begitu. Jadi kalau pada hipotiroid tadi dia akan memperlambat metabolisme tubuhnya, ya. Kemudian panas tubuh juga dikurangin, akibatnya kalorinya itu berlebihan di dalam tubuhnya. Akibatnya dia akan menjadi gemuk, ya. Jadi dia akan disimpan kelebihan energinya itu dalam bentuk lemak. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tadi ini ya. Oh, Yang ketiga pada eh, penggunaan steroid ya, pada ini ya. Halo? yang pada atlet dokter Ya, yang pada atlet ya. Oke, jadi dia pada atlet itu ya, penggunaan steroid dia akan meningkatkan ini anaboliknya ya. Jadi dia akan meningkatkan sintesis dari eh, protein, massa otot ya. Kemudian dia akan mempercepat fase ini ya, fase penyembuhan juga karena menekan inflamasi dia. Jadi pada saat orang berolahraga kan biasanya tubuhnya pegal-pegal tuh karena ada inflamasi peradangan gitu ya. Nah, pada orang yang menggunakan steroid, dia berkurang tuh inflamasinya. Jadi walaupun dia banyak olahraga, ya capeknya juga sedikit gitu ya. Jadi eh, di situ fungsi anaboliknya dia meningkatkan massa ototnya ya, massa tulangnya juga meningkat ya. Kemudian recovery dari cedera-cedera akibat olahraga dia lebih cepat. Itu fungsi dari steroid pada orang yang menyalahgunakan steroid itu. Jadi dia eh, bisa berkali-kali lipat tuh massa ototnya. Jadi dia tidak natural ya. Ototnya akan berlebihan tumbuhnya. Oke? eh, dokter, kalau jadi kalau orang yang doping steroid itu dia kan mengurangi inflamasi dok. Jadi walaupun tubuhnya tuh ada bagian yang rusak, jadinya nggak bisa sehat gitu ya dok, bagian tubuh yang rusak tuh. Soalnya imunnya disupres dok. Dia ini apa? Ya imunnya memang disupres, di di ini dilemahkan gitu ya. Jadi reaksi inflamasinya ada, tetapi dia tidak berlangsung secara normal gitu ya. Jadi cepat ininya apa namanya reaksi inflamasinya dia lebih ini ya, lebih lebih singkat, lebih pendek ya, seperti itu. Terakhir dok, yang tadi kan hipotiroid itu menurunkan metabolisme kan, jadi dia tuh tetap ada metabolismenya ya dok, walaupun cuma dikit. Aku atau dia tuh benar-benar nggak ada metabolisme gitu dok, soalnya T3 T4-nya nggak ada. Ya, menurun. Ya, tergantung dengan ininya, tergantung dengan kadarnya. Kalau memang benar-benar rusak, kelenjar tiroidnya itu tidak memproduksi sama sekali, ya berarti dia akan mengalami kegawat daruratan ya, mengalami hipotermia bisa gitu pasiennya. Ya, jadi segera diobati dengan pemberian hormon T3 T4 dari luar secara per oral. Oke dokter, terima kasih dok. Ya. Tadi Hafizah ya kalau nggak salah tadi. Silakan. Iya benar, Dok. Silakan Izin, Hafizah. izin perkenalkan diri saya Hafizah Iro di baris dengan NPM 241811118. Izin bertanya, Dok. Ya. Saya pernah membaca bahwa apabila seorang perempuan yang dites dengan tes pack ya, Dok, Mm-mm. eh, dan hasilnya positif itu berarti hamil ya, Dok. Sedangkan Iya. pada laki-laki apabila dia mengetes dirinya dengan test pack dan hasilnya positif itu berarti ada indikasi bahwa laki-laki tersebut mengalami kanker. Apakah hal tersebut benar, Dok, dan mengapa bisa terjadi demikian? Terima kasih, Dok. Iya. Ya, kalau pada perempuan ya eh, yang hormon yang dideteksi pada tes pack atau tes kehamilan itu adalah hormon beta HCG ya. Beta HCG ini dihasilkan setelah terjadinya implantasi dari zigot ya. Jadi hari ketiga, keempat kehamilan itu sudah diproduksi itu beta HCG ya. Jadi pada kehamilan awal ya terlambat haid ya, berapa hari sudah bisa kita deteksi adanya hormon beta HCG atau tidak. Kalau ada berarti terjadi implantasi, adanya kehamilan. Ya, kalau pada laki-laki ya
tidak ada hormon beta HCG itu pada laki-laki ya, kecuali mungkin ada tumor tadi mungkin. Tumor ya yang tidak bisa dikontrol pertumbuhannya menghasilkan hormon beta HCG. Nah, jadi seperti itu. Jadi jarang sekali beta HCG itu dihasilkan di dalam tubuh laki-laki ya. Jadi pada usia kehamilan eh, 1 bulan ya itu sudah bisa dideteksi eh, kadar hormon beta HCG pada urin ya perempuan yang hamil ya. Jadi memang tesnya itu sangat akurat, murah gitu ya, dan juga cepat. Untuk memastikannya ya diagnosis pasti kehamilan ya biasanya pakai USG ya. Kalau kita melihat adanya kantong amnion di dalam USG dalam uterus perempuan, oh berarti dia positif hamil. Jadi pada laki-laki sangat jarang sekali ditemukan hormon beta HCG. Gitu Hafizah? Baik dok, terima kasih dok. Ya, tadi ada 2 lagi yang menunjuk tangan. Silakan. Izin bertanya dokter, perkenalkan nama saya Ya, Jola Wo. Zabikri dengan Ya, NPM 241801113. Izin bertanya dok tentang hormon silakan. tiroid. Tadi kan hormon tiroid berfungsi untuk eh, mengatur produksi panas tubuh ya dok. Nah, Mm-mm. apakah hormon ini tuh ada batas yang berbeda gitu tiap daerah? Misalnya daerah kutub yang dingin atau gurun yang panas gitu. Kayak si homeostasisnya itu sama atau beda ya nggak dok? Terus Oke. kalau misalnya iya, gimana pengaturannya gitu dok? Apakah jika orang yang tinggal di tempat yang beda itu bakal terdampak kalau misalnya dia berpindah ke tempat yang lingkungannya benar-benar beda gitu dok? Ya, Terima kasih dok. ya. Jadi suhu lingkungan ya itu mempengaruhi tubuh kita ya. Jadi semakin dingin lingkungan tersebut ya, jadi tubuh kita ya harus banyak memproduksi panas. Ya, jadi kalau misalkan suhunya dingin, ya, tidak terpapar sinar matahari, ya maka hipotalamusnya itu akan mengalami perangsangan, ya, untuk dia mengeluarkan hormon TRH ini, thyroid releasing hormon yang lebih banyak, ya. Nah, agar dia bisa meningkatkan produksi TSH, ya, thyroid stimulating hormone, dan thyroid stimulating hormone ini akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon T3 T4 yang lebih banyak ya agar dia bisa meningkatkan panas tubuhnya. Berbeda dengan orang-orang di daerah tropis yang dia sudah terpapar oleh suhu panas, sinar matahari ya. Nah, ini akan menimbulkan feedback negatifnya tadi ya. Nah, jadi hipotalamusnya itu ya dia tidak perlu memproduksi banyak TRH, hipofisisnya tidak begitu banyak memproduksi TSH, tiroidnya tidak begitu banyak memproduksi T3 T4 ya karena ya memang panas kita sudah cukup untuk di daerah tropis ini ya. Jadi memang kadarnya itu berbeda antara kadar T3 T4 orang-orang yang ada di daerah tropis dengan daerah daerah kutub gitu ya, daerah-daerah suhu yang dingin. Ya karena mereka harus menghasilkan panas tubuh yang lebih banyak untuk mempertahankan suhu tubuhnya ya. Jadi suhu tubuhnya itu nggak boleh di bawah 36 ya, 30 harus 37 ya biar tubuh kita tidak kedinginan. Begitu, jawab. Ah, maaf dok, izin Ya, untuk tadi kalau misalnya si orangnya itu berpindah tempat gitu, apakah itu tuh bakal berdampak juga ke si apa namanya? ya. Tentu ada Ya, fase penyesuaian ya. Kalau kita berpindah lingkungan ya, tentu kita akan mengalami penyesuaian ya. Kalau kita ke daerah yang dingin ya, tentu kita akan merasa sangat dingin. Jadi kita harus pelan-pelan ya menyesuaikan diri. Jadi kita pakai pakaian yang tebal ya, kemudian di rumah saja mungkin ya, di dalam ruangan saja tidak keluar ya, karena tubuh kita perlu beradaptasi dulu. Nah, setelah beberapa hari ya, nanti tubuh kita baru akan meningkatkan kadar hormon tiroidnya ya. Jadi tiroid itu hitungannya hari lah. Ya, jadi orang yang dari suhu yang panas, daerah tropis misalkan, mengadakan perjalanan ke daerah kutub, ya dia harus persiapan lebih baik ya, pakai baju yang lebih tebal mungkin ya, jangan keluar rumah dulu. Jadi setelah beberapa hari mengalami adaptasi pada lingkungan, baru dia boleh gitu. Sama seperti orang yang misalkan dari daerah yang ini ya, daerah yang dataran rendah,
tiba-tiba dia naik gunung gitu ya. Nah, di gunung itu kan yang tinggi itu kadar oksigennya sangat tipis. Nah, jadi orang-orang yang sudah hidup lama di pegunungan ya, nah dia memiliki kadar hemoglobin yang lebih tinggi gitu ya. Berbeda dengan orang yang jarang naik gunung gitu, tiba-tiba dia naik gunung ya bisa mengalami mountain sickness namanya ya. Dia kekurangan oksigen ya karena daerahnya tipis dengan oksigen dia belum biasa. Jadi ada tahap penyesuaian dulu begitu. Baik, terima kasih dokter. Oke, silakan tadi masih ada yang mau bertanya, silakan. Selamat malam dok, perkenalkan saya William Pauli Lukito dengan NPM 24180111064. Oke, Will, Dokter silakan. izin bertanya mengenai sebelumnya dokter ada menyebutkan mengenai kortikosteroid. Hmm, Seperti yang kita ketahui bahwa kortikosteroid itu banyak ditemukan di obat-obatan antiinflamasi ya dok. iya, Kan seperti yang kita ketahui juga bahwa inflamasi atau peradangan itu adalah reaksi imunologi tubuh kita terhadap suatu patogen. iya, Jadi bi- dan kita ketahui juga seringkali reaksi inflamasi itu terasa tidak nyaman untuk pasien dan itu iya. bagaimana dok untuk penanganannya? Bisa jadi apakah kita bereskan dulu Hmm, infeksinya atau kita berikan boleh kita sambil berikan antiinflamasi? Oke, jadi inflamasi itu ya sebenarnya adalah proses yang alamiah ya. Dia akan mempercepat proses penyembuhan ya, eliminasi dari zat-zat berbahaya dalam tubuh itu akan lebih cepat, lebih efisien dengan inflamasi ya. Nah, tetapi kadang inflamasinya itu berlebihan. Nah, inflamasi yang berlebihan inilah yang kita minimalisir ya. Jadi pemberian eh, antiinflamasi, steroid atau non-steroid itu ya untuk mengurangi gejala gitu ya. Kalian tentu pernah misalkan sakit gigi bengkak gusinya gitu ya. Nah, itu reaksi inflamasi ya. Tanpa diberi obat ya itu akan bisa sembuh juga ya. 5 hari mungkin ya, 6 hari baru bengkaknya berkurang. Nah, tetapi orang kan kadang-kadang nggak tahan dengan ketidaknyamanan tersebut ya. Nah, jadi untuk mengurangi gejala ya kita berikan ini antiinflamasi ya steroid atau nesteroid. Misalkan juga asma. Asma itu ya karena reaksi inflamasi pada saluran nafas menyebabkan seseorang susah untuk menarik nafas, sesak nafas. Kalau nggak dikasih antiinflamasi, ya dia sesak nafas terus. Baru reda 2-3 hari gitu. Padahal itu membuat capek tubuhnya ya. Kalau sesak nafas itu kan capek. Otot-otot nafas itu dipakai terus lelah. Orang sesak nafas itu batuk aja. Kalau kita batuk ya, batuknya itu nggak bisa ditahan, itu capek kita batuk ya. Nah, dari situlah kita butuh pemberian obat antiinflamasi untuk mengurangi gejala ya. Jadi batuknya bisa berkurang, sesak nafasnya bisa berkurang pada asma gitu, atau nyeri sendi ya itu bisa berkurang gitu ya. Nah, jadi itu adalah untuk mengurangi gejala ya penggunaan antiinflamasi tersebut. Jadi orang merasa lebih nyaman ya. Nah, reaksi inflamasi yang berlebihan juga bisa membahayakan tubuh kita, bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh. Nah, apalagi kalau yang sudah berlebihan, reaksi inflamasinya itu harus diberikan antiinflamasi biar dia tidak berlebihan. Begitu, William. Baik dok, terima kasih dok. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan, adik-adik. Dokter, Silakan, izin izin. bertanya lagi dok. Yang lanjutan tadi pertanyaan Willy dok. Berarti kalau kita infeksi nih, anggaplah dari bakteri atau virus. Berarti Mm-mm. infeksinya tuh bisa hilang kah dok kalau kita kasih apa obat untuk antiinflamasi dok? Ya, kalau infeksi bakteri ya, kalau kita udah tahu itu infeksi bakteri ya obatnya antibiotik ya. Antiinflamasi itu untuk meredakan gejala saja. Jadi tidak boleh misalkan infeksi bakteri kita berikan cuma antiinflamasi aja tanpa antibiotik. Ya nanti nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Ya masih tetap akan terus berkembang penyakitnya itu. Misalkan TBC. Ya TBC itu kan penyakit infeksi bakteri yang sangat kronis gitu ya.
Kalau nggak diobati dengan obat anti tuberkulosis, ya antibiotik, ya lama-lama paru-parunya habis, ya rusak semua. Nah, jadi kita memberikan antiinflamasi itu untuk mengurangi gejala, tetapi etiologinya tetap harus diobati. Kalau dia kita yakin sudah kita periksa memang benar-benar disebabkan oleh infeksi bakteri, berarti kasih antibiotik. Kalau disebabkan oleh antivirus ya dikasih antivirus. Sedangkan antiinflamasinya ini ya untuk mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan. Ya misalkan pada gout ya, pada radang sendi akibat asam urat gitu ya. Tiba-tiba pasien bangun kakinya bengkak gitu. Ya, obat pertamanya ya obat antiinflamasi dulu. Kita hentikan inflamasinya, pembengkakannya. Baru setelah itu baru kita berikan obat menurunkan kadar asam uratnya setelah itu. Ya, jadi inflamasi itu ya kita tangani dulu, ya kita redakan dulu sedikit, tetapi eh, etiologinya tetap harus kita obati dengan yang sesuai, gitu. Paham dokter. Terima kasih dokter. Baik, ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini, ya semakin menambah pengetahuan kita, ya semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bahwa kita ini ya tidak ada apa-apanya tanpa bantuan, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Dok. dokter. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama izin lift ya.